Halo rekan-rekan mahasiswa, kita bertemu kembali dalam modul pembelajaran bahasa Indonesia. Kali ini topik yang akan kita bicarakan adalah eksistensi kata dan diksi. Seperti apa eksistensi kata dan diksi? Nanti kita akan bahas beberapa persyaratan yang ada di sana. Oleh karena itu, rekan-rekan boleh menyimak video ini sampai selesai. Rekan-rekan perlu juga kita pahami bersama bahwa ketika kita membicarakan sebuah bahasa, maka tentu ada tataran bahasa yang harus kita pahami bersama. Nah, dalam hal ini, untuk mata kuliah kita bahasa Indonesia, maka tataran bahasa yang nantinya ada itu ada beberapa tingkatan yang perlu nanti Anda ingat. Nah, kita mulai tataran yang paling rendah sampai nanti tataran yang tertinggi. Nah, yang pertama tentu kita bisa melihat tataran yang paling rendah itu dalam sebuah bahasa, termasuk dalam bahasa Indonesia, adalah huruf. Nah, seperti kita ketahui, huruf atau abjad yang kita kenal saat ini dari huruf A sampai huruf Z. Nah, setelah itu ada beberapa gabungan kata yang nantinya juga dimunculkan, bisa kita lihat. Namun sebelum ke kata, ternyata tingkatan yang berikutnya yang kita lihat adalah gabungan huruf itu akan menjadi sebuah suku kata. Nah, gabungan suku kata ini belum tentu juga memiliki makna, sehingga nanti perlu kita sampai pada titik yang disebut dengan kata. Nah, gabungan suku kata disinilah nanti menjadi bentuk tingkatan berikutnya yang kita sebut kata. Nah, di level ini atau di tingkatan inilah nanti yang kita bahas tentang topik kita, bagaimana sebenarnya eksistensi kata dan juga diksi itu. Nah, setelah itu nanti, setelah kata, gabungan kata akan menjadi sebuah frasa yang kemudian frasa itu juga nanti akan membentuk yang namanya klausa. Setelah klausa nanti kita akan masuk pada tingkatan kalimat. Nanti akan ada video mempelajari tentang kalimat, khususnya nanti analisis kalimat efektif. Kemudian setelah membentuk sebuah kalimat, masuk juga yang disebut tentang paragraf atau alinea. Dan untuk topik ini juga nanti akan kita bahas dalam video berikutnya tentang analisis paragraf efektif. Nah, setelah tingkatan paragraf, level tertinggi dari tataran kebahasaan, terutama dalam bahasa Indonesia nanti ada yang disebut wacana atau teks. Nah, kita masuk pada topik pembicaraan kita untuk modul kita dalam video ini, yaitu tentang kata. Nah, bagaimana konsep kata sebenarnya, atau dalam hal ini, bagaimana kata itu bisa kita maknai dengan definisi atau konsepnya. Nah, saya mengutip pendapat Harimuti Widalaksana. Ini seorang linguis yang juga sudah berhasil menciptakan kamus linguistik. Nah, beliau ini memberikan 3 batasan penting arti sebuah kata. Nah, kata yang pertama definisinya boleh kita katakan kata itu sebuah morfem atau kombinasi morfem yang oleh bahasawan itu dianggap sebagai satuan terkecil yang dapat diujarkan sebagai bentuk yang bebas. Artinya ketika Anda melafalkan sesuatu, nah nanti ada maknanya, itu kita sebut morfem yang memang kita sampaikan secara bebas dan memiliki arti atau makna tertentu. Nah, itu bisa dikatakan sebagai arti kata. Nah, yang kedua, kata juga dikatakan sebagai satuan bahasa yang bisa berdiri sendiri, ya, yaitu bisa terjadi dari morfem-morfem tunggal dan juga mungkin morfem-morfem gabungan atau majemuk. Nah, morfem-morfem ini merupakan satuan-satuan yang nanti juga kita akan gunakan di dalam tataran bahasa berikutnya. Misalnya kalau bertemu dalam frasa, juga bertemu dalam klausa, dan bahkan nanti akan bertemu dalam kalimat, dan yang paling tinggi nanti juga bisa bertemu satuan-satuan itu dalam sebuah paragraf. Sehingga nanti dalam definisi ini, maka rekan-rekan mahasiswa bisa membuat definisi bahwa kata itu juga adalah bagian bentuk bahasa yang bisa berdiri sendiri, dan tentunya di sini juga sudah ada makna yang dimunculkan.
Nah, definisi atau batasan yang ketiga dari Harimuti Wijaksana juga mengatakan bahwa kata itu adalah satuan terkecil dalam sintaksis. Nah, dalam sintaksis ini artinya salah satu cabang ilmu linguistik atau ilmu bahasa dalam bidang kalimat. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ternyata kata itu didefinisikan atau diberi batasannya pada satuan terkecil ketika nanti kita melakukan analisis yang namanya pola-pola kalimat. Yang berasal juga nanti itu adalah yang dikatakan bagian-bagian lexem yang mengalami morfologis ya. Morfologis berarti bagaimana sebuah kata itu terbentuk dengan unsur-unsur yang ada, termasuk nanti proses apisasi atau penghitungan yang ada. Nah, itu boleh dikatakan sebagai bagian dari definisi kata. Nah, baik, dari pengertian kata tadi, coba kita lihat ternyata apakah ada aspek-aspek yang dimuat oleh sebuah kata. Nah, ternyata rekan-rekan, ketika kita berbicara tentang kata, tidak cukup hanya definisi kita pahami, kita harus melihat juga ada aspek yang termuat di dalam kata. Nah, saya mengutip dari pendapat Gordon Skerap bahwa sebuah kata itu ada dua aspek yang ada di dalamnya. Nah, yang pertama dari ranah kognitif dan yang kedua ranah afektif. Nah, dalam ranah kognitif artinya nanti kata itu memiliki aspek bentuk atau ini juga sering dikatakan aspek ekspresi, yaitu hal-hal yang nanti termuat dan bisa diserap oleh panca indera kita, termasuk nanti kemampuan-kemampuan kita mungkin memaknai objek-objek tertentu dengan panca indera kita. Nah, itulah aspek yang pertama yang kita sebut nanti aspek kognitif. Nah, tidak cukup sampai di sana, ternyata ada aspek yang kedua, yaitu aspek yang kita sebut nanti aspek afektif. Aspek afektif ini yang di dalamnya termasuk bagaimana sebuah kata itu ternyata memiliki makna yang ketika nanti dipahami oleh kemampuan berpikir kita, ada semacam reaksi yang kita timbulkan untuk menanggapi pemaknaan dari sebuah kata itu. Nah, ini mungkin melalui pembacaan kita, juga melalui pendengaran kita, yang intinya nanti reaksi khusus yang kita berikan atau respons kita pada apa yang sudah dimaknai itu disebut aspek isi atau aspek makna. Nah, selanjutnya rekan-rekan, tidak cukup pada aspek-aspek yang sudah disampaikan, ternyata kalau rekan-rekan membicarakan sebuah kata tidak lengkap kalau kita tidak masuk pada yang disebut istilah diksi. Nah, apa yang dimaksud dengan diksi? Nah, diksi sederhananya adalah pilihan kata. Nah, di dalam pilihan kata perlu juga kita perhatikan bagaimana sebenarnya kecermatan kita untuk memilih kata, sehingga sewaktu nanti kita gunakan di dalam tataran-tataran yang lebih tinggi lagi, kita bisa menempatkannya dengan baik. Nah, kita lihat dulu pendapat Gordon Skerap bahwa diksi yang dimaksud itu mencakup apa, ya. Nah, menurut Gordon Skerap itu diksi itu bisa kita katakan hal-hal yang mencakup pengertian kata-kata mana yang akan kita gunakan atau kita sampaikan pada makna-makna tertentu. Yaitu sebuah gagasan itu kan bisa kita uraikan atau kita sampaikan melalui diksi atau pilihan kata yang kita siapkan. Nah, selain itu juga diksi itu juga boleh kita definisikan adalah penguasaan atau perbendaharaan kata-kata atau penguasaan kosakata kita yang semakin banyak dan beragam, itu juga menunjukkan bahwa Anda nanti sudah menguasai diksi. Nah, diksi boleh dikatakan juga sebagai sebuah simpulan bahwa pilihan kata yang tepat untuk mengembangkan tataran-tataran kebahasaan tertentu, termasuk nanti sampai tingkat wacana, akan sangat mendukung keberhasilan Anda ketika nanti Anda menggunakan diksi dalam kemampuan berbahasa Anda. Nah, rekan-rekan mahasiswa perlu juga diingat bahwa ketika kita membicarakan sebuah diksi, ada dua hal prinsip atau dua hal syarat penting yang harus dikuasai. Nah, syarat yang pertama, sebuah diksi itu harus memiliki unsur ketepatan. Nah, syarat yang kedua, bahwa diksi itu ternyata juga harus memenuhi unsur kesesuaian.
Mungkin rekan-rekan mahasiswa mempertanyakan apa bedanya istilah konsep ketepatan dan kesesuaian. Tentu berbeda karena kedua hal ini memiliki muatannya masing-masing dan tujuan yang berbeda-beda. Nah, kita bicarakan yang pertama dulu. Konsep diksi yang disebut dengan ketepatan pilihan kata. Nah, ketepatan yang dimaksud itu memenuhi persyaratan apabila nanti rekan-rekan ketika menggunakan kata itu berarti kita sedang mempersoalkan apakah pilihan kata yang kita gunakan itu sudah setepat-tepatnya kita gunakan sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda dari apa yang disampaikan oleh si pembicara kalau kita nanti sebagai pembaca atau si penulis, ya, kalau juga nanti kita akan melihat karya-karyanya. Jadi ketepatan itu akan berhubungan dengan penafsiran atau pemaknaan sehingga kata itu tidak boleh berbeda makna. Nah, ada beberapa syarat ketepatan pilihan kata kalau nanti rekan-rekan ingin melihat bahwa sebuah kata itu dikatakan tepat. Nah, unsur yang pertama boleh kita lihat ternyata di sana ada unsur penggunaan denotasi dan konotasi. Jadi kalau rekan-rekan nanti ingin menulis sebuah karya atau menyampaikan secara lisan, tolong diperhatikan ketepatan saat kapan Anda menggunakan makna-makna yang sebenarnya atau denotasi, saat kapan juga rekan-rekan mahasiswa menggunakan makna-makna kiasan atau konotasi. Dengan demikian, maka unsur ketepatan diksi atau kata itu bisa Anda gunakan dengan baik. Nah, misalnya katakanlah tangan gitu ya. Tangan mungkin maknanya bisa denotasi, tapi ketika muncul tangan kanan sudah berbeda maknanya karena sudah ada unsur kiasan, yaitu orang yang dipercayai. Nah, itu yang pertama. Nah, lalu yang berikutnya juga tentang ketepatan. Ketika Anda menggunakan konsep diksi yang memenuhi syarat ketepatan, maka kita juga harus bisa melihat saat kapan kata-kata yang bersinonim. Rekan-rekan mahasiswa perlu dipahami kata-kata yang bersinonim dalam bahasa Indonesia itu memiliki arti persamaan arti kata, bukan persamaan bentuk ya, tapi arti kata atau makna. Nah, dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal ada istilah sinonim yang sama persis dan sinonim yang mirip. Nah, ini harus bisa kita bedakan, jangan sampai nanti tulisan kita yang tadinya mungkin sinonim mirip kita paksakan sama persis. Nah, sinonim mirip artinya bahwa arti sebuah kata itu bisa sama, tetapi konteks penggunanya berbeda-beda. Itu yang namanya sinonim mirip. Contoh, kita katakan mungkin melihat, gitu ya. Melihat bisa juga mungkin mengintip, bisa juga menonton, mengamati, ya. Bisa juga nanti melakukan pandangan-pandangan pada hal yang lain. Nah, intinya di sana dua hal yang berhubungan dengan diksi seperti itu bisa dikatakan makna yang bersinonim mirip, ya, makna boleh sama, tapi penggunaannya tunggu dulu, dilihat dulu konteksnya, tidak boleh disamaratakan. Nah, bagaimana pula kalau dikatakan nanti sinonim sama persis? Nah, biasanya sinonim yang sama persis ini memang ini tidak boleh dipertukarkan atau digantikan. Jadi satu kata itu bisa dipakai untuk hal-hal yang lain. Misalnya kita sebut dengan taat asas, itu Anda boleh ganti dengan konsisten, ya, atau kebalikan, atau konsisten dulu baru taat asas. Jadi itu artinya bahwa sama saja maknanya, tidak perlu lagi dilihat konteks penggunaannya karena sudah tepat pada penerapannya dalam konteks kalimat misalnya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, ketika berbicara ketepatan sebuah kata atau diksi, maka rekan-rekan juga harus bisa melihat perbedaan-perbedaan yang berhubungan dengan kata-kata yang mirip ejaannya, ya. Nah, ini barangkali rekan-rekan yang pernah kita lihat pembelajaran saat kapan disebut homonim, homograf, dan homofon. Nah, beberapa kata yang ada di contoh itu juga memenuhi syarat-syarat seperti itu. Jadi kalau Anda melihat seperti apa bentuk-bentuknya, itu juga bisa kita lihat, walaupun mungkin secara pelafalan bisa sama tapi makna berbeda. Nah, itu juga termasuk bagian dari syarat ketepatan pilihan kata.
Nah, selanjutnya rekan-rekan, setelah syarat ketepatan Anda ketahui, maka syarat yang kedua yaitu kesesuaian kata. Nah, kesesuaian kata itu berarti bahwa kalau rekan-rekan ingin menggunakan kata tulis, baiknya Anda harus memperhatikan bagaimana penggunaan kata dan diksi itu apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan kebahasaan. Dalam hal ini, apakah sudah sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, entah itu nanti Anda menggunakan EYD, EB, dan mungkin juga KBBI. Artinya nanti kalau kita memilih kata, maka perhatikan sudah tepatkah dalam aturan ejaan kita. Nah, oleh karena itu syarat yang dikatakan nanti bahwa sebuah kata memenuhi syarat kesesuaian ada beberapa hal. Yang pertama, kalau rekan-rekan nanti sudah mampu menggunakan ragam-ragam yang bagus secara cermat. Nah, ini sangat penting, artinya nanti ini berurusan tentang saat kapan rekan-rekan harus menggunakan kata baku, saat kapan pula rekan-rekan tidak menggunakan kata baku. Tetapi kalau sudah nanti Anda menggunakannya benar sesuai, itu berarti syarat ini terpenuhi. Nah, yang bagian B juga nanti syarat kesesuaian juga mempersoalkan bagaimana kata-kata itu digunakan yang berhubungan dengan nilai-nilai rasa kata, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai budaya yang ada di sekitar kita. Jangan sampai ketika Anda mengucapkan maksud Anda mungkin baik, tetapi didengar oleh orang lain dikatakan tidak sopan, atau mungkin kita katakan dianggap tabu begitu, maka di sini sudah tidak sesuai dengan syarat ini. Oleh karena itu rekan-rekan, ketika Anda memilih diksi, cobalah perhatikan dulu lingkungan kita seperti apa, mitra tutur kita seperti apa. Jangan sampai ada orang ketika mendengar kata tulis kita, justru mereka merasa tidak nyaman karena kita dianggap dalam tanda kutip tidak sopan. Jadi alangkah kita coba memilih diksi-diksi yang lebih menyopankan. Nah, yang bagian C atau bagian yang ketiga rekan-rekan, dikatakan sebuah syarat kesesuaian kata kalau rekan-rekan nanti bisa menggunakan kata-kata yang berpasangan dan berlawanan makna dengan tepat. Jadi kalau rekan-rekan misalnya menggunakan kata-kata yang sudah terbentuk, katakanlah biasanya kan kita sering menggunakan terdiri dari, itu salah ya. Yang benar itu adalah terdiri atas ya. Jadi jangan kita katakan terdiri dari ya. Nah, jadi kita katakan saja terdiri atas ya. Misalnya benda-benda itu terdiri atas muatan-muatan positif elektron. Jadi kita harus menyatakan bukan terdiri dari, karena kata dari itu menyatakan sebuah lokasi atau daerah. Nah, bisa juga kita katakan sesuai dengan. Nah, ini juga salah ya. Jadi kalau kita katakan pertemuan itu sesuai bagi peruntukan orang, itu salah ya, karena bukan berpasangan yang benar di sana, artinya itu tidak sesuai. Jadi kita katakan pertemuan itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan disetujui oleh pemerintah. Misalnya begitu kalimatnya, dan itu disebut dengan konsep sesuai yang berhubungan dengan makna kata yang sudah ada pasangannya dengan tepat. Nah, selanjutnya rekan-rekan, kesesuaian kata juga nanti akan berhubungan juga dengan nuansa-nuansa kata tertentu. Nah, ini biasanya juga akan berhubungan tentang ungkapan-ungkapan ya, mana kata-kata yang diksinya bisa kita gunakan dengan baik, termasuk juga ini adalah cakupan-cakupan makna ya, yang misalnya kita katakan berjalan lambat, ada istilah mengesot, ada yang merangkak, ada berlari. Kalau pernah rekan-rekan memahami dalam belajar yang disebut nanti hiponimi dan hipernim ya, ada makna teratas dan ada makna yang tercakup di dalamnya. Ini juga perlu kita pahami, karena ketika Anda menggunakannya berarti Anda memenuhi syarat kesesuaian kata. Nah, yang terakhir rekan-rekan, ketika kita bermaksud menggunakan diksi atau kata yang dalam tanda kutip sudah sesuai, maka rekan-rekan perlu juga diingat bahwa sebuah kata itu kita harus bisa memilah saat kapan kata itu yang disebut kata-kata ilmiah,
saat kapan juga kata-kata itu disebut kata-kata populer atau hal-hal yang umum. Nah, baik rekan-rekan, penjelasan tentang kata dan diksi sudah saya sampaikan. Terima kasih untuk Anda yang mencermati video dengan baik. Nah, rekan-rekan, saya yakin bahwa pengetahuan Anda akan bertambah kalau rekan-rekan mau mencari atau membaca literasi-literasi yang ada, termasuk referensi yang sudah ada di sana. Nah, silakan boleh Anda tambahkan pencarian Anda supaya konsep tentang kata dan diksi bisa Anda pahami lebih baik.